Halo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky dalam sepekan terakhir ini peran Ibu Iriana ya, apa istri Pak Jokowi itu menjadi semakin banyak dibahas. Ya, memang ini isu yang sudah cukup lama hanya jadi gosip gitu, tapi kemudian ketika Tempo menjadikan itu semacam laporan utamanya atau bukan laporan khususnya begitu, itu kan jadi satu yang menarik dan kita tidak menduga, bukan kita tidak, kalau kita tahu ya seperti itu. Tapi banyak orang yang tidak menduga bahwa orang seperti Ibu Iriana yang selama ini dianggap apolitis kan. Ini ternyata perannya itu sangat besar sekali dalam pembentukan dinasti. Bagaimana kita memahami hal semacam ini, Bung Rocky? Dalam sejarah banyak hal yang kita lihat bahwa peran perempuan sebetulnya bukan peran seorang perempuan, peran kekuasaan yang dimainkan oleh perempuan itu. Kalau peran perempuan tetap dia secara natural mengolah kehidupan, mampu untuk melindungi keluarga anak-anaknya. Tapi ini seorang perempuan kuat yang mengendalikan politik atau kekuasaan dari balik tirai itu yang sering kita sebut sebagai dalam psikologi ada istilah Queen Bee Syndrome, itu sindrom Ratu Lebah itu. Ratu Hmm. Lebah dia cuma diam aja di sarang, tapi dia mengendalikan para pekerja laki-laki itu simbolnya tuh. Nah, kita mengerti bagaimana Ibu Tin misalnya dianggap sebagai Madam Tin persen itu karena mengendalikan politik bersama dengan Pak Harto, tapi bagian bisnis ada pada Ibu Tin. Walaupun itu gosip, tapi kemudian orang mulai melihat bahwa ada pola sebetulnya di dalam semua jenis kepemimpinan itu. Juga Ibu Ani juga pasti ada peran Ibu Ani di belakang Pak SBY. Tapi Ibu Ani mengambil posisi untuk uh, lebih bertindak sebagai ibu negara itu kan, bukan sebagai orang yang ingin mengendalikan politik SBY. Jadi pada kasus Pak SBY, Ibu Ani memang menonjol sebagai ibu negara karena dia banyak konsep tentang lingkungan hijau, tentang keluarga segala macam. Tapi pada Ibu Iriana tidak pernah terlihat bahwa Ibu Iriana tampil sebagai ibu negara. Nah, Ya, tiba-tiba terlihat bahwa Ibu Iriana sebetulnya mengendalikan politik dari ruang keluarga. Kan itu yang semua gosip atau yang kita tahu lah, cerita-cerita bocor-bocor halus bukan sekedar dari Tempo, dari macam-macam tempat kemudian tersistematisasi karena Tempo berupaya untuk melihat fenomena ini secara unik tuh. Dan itu yang kemudian menggambarkan bahwa ada politik dinasti sebetulnya yang memang bekerja diam-diam, dan di Bali itu orang mulai menduga-duga ada konflik apa sebetulnya antara keluarga Iriana dan keluarga Jokowi, kan itu dasarnya tuh. Tapi itu tetap satu latar belakang untuk melihat bagaimana politik dikendalikan secara sublim, secara sublim artinya kadang-kala tak terasa tapi efeknya kemudian terlihat. Tak terasa Ibu Iriana mengendalikan Pak Jokowi, dan kita lihat bagaimana Ibu Iriana itu akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa hanya melalui Gibran keluarga ini bisa memperoleh semacam jangan sebut legitimasi ya, semacam pride, semacam harga diri lagi, martabat. Karena selama ini dianggap terutama oleh Ibu Iriana bahwa PDIP dalam hal ini Ibu Megawati terlalu merendahkan keluarga Jokowi. Itu dasarnya. Ini soal psikologi di antara dua keluarga yang sama-sama punya surplus kekuasaan. Ibu Mega surplus kekuasaan, Ibu Iriana juga surplus kekuasaan, dan orang mulai menghitung dari mana surplus kekuasaan Ibu Iriana diperoleh. Apakah dari koneksi atau relasi bisnis, macam-macam tentunya. Tetapi pada ujungnya orang akan lihat betapa Pak Jokowi itu sebetulnya ada dua lapis. Lapis pertama yang ditampilkan sebagai pemimpin yang dipilih rakyat, tapi di belakangnya ada bekerja secara sistematis feodalisme, bekerja secara sistematis politik dinasti. Nah, itu yang mesti akhirnya kita beritakan bahwa memang ada perencanaan politik dinasti di situ. Lepas dari apakah itu satu keputusan keluarga atau efek dari harga diri keluarga ini yang merasa tersolimi oleh keluarga yang lain, yaitu keluarga PDIP dalam hal ini Ibu Mega. ya, saya kira ini mungkin berlaku juga kemudian pepatah ya, don't judge the book by its cover gitu ya pada Ibu Iriana kan. Yes. Orang kan lihat Ibu Iriana ini seperti orang yang inosen, apolitis gitu, yang bahkan seperti Anda sebut tadi tidak peran-peran ibu negaranya tidak menonjol. Dia lebih pada ya seorang ibu saja yang menarik diri bagian dari ya dia istri Jokowi dan ibu anak-anak ibu dari anak-anaknya begitu kan.
Tapi kita memang sudah lama mendengar juga bahwa sebenarnya justru mengerasnya hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, saya kira Ibu Megawati ya, bukan PDIP ya, tepatnya itu lebih pada didorong oleh peran Ibu Iriana dan anak-anaknya, dalam hal ini Kaisang dan juga Gibran gitu. Satu waktu saya waktu Gibran bertemu dengan saya pernah bilang bahwa saya mau wawancara ibu kamu itu, dan Pak Luhut juga saya ucapkan, boleh nggak saya wawancara Bu Iriana, dan Pak Luhut bilang ya bagus, dan Ibu Iriana bersedia tuh. Lalu waktu Gibran datang ke tempat saya bilang ibu kamu itu menonton sekaligus dua hal, yaitu kegiatan politik Pak Jokowi di publik dan kegiatan politik Pak Jokowi yang tidak dikenali oleh publik. Lalu Saudara Gibran merasa kok itu unik ya. Saya bilang ya, karena di belakang layar publik Ibu Iriana juga menghitung kalkulasi-kalkulasi politik yang oleh Pak Jokowi tidak bisa ditangkap sebagai seorang tokoh politik. Jadi pengendapan masalah itu ada pada Ibu Iriana tuh, yang kemudian berakumulasi menjadi semacam kecerdasan kecerdasan seseorang yang melihat dari hari ke hari profil politik Pak Jokowi, aktivitas presiden, lingkaran yang menguasai Jokowi, apalagi lobby-lobby yang masuk keluar istana kan. Jadi bagaimanapun Ibu Iriana mengendapkan itu, dan dia merasa bahwa oke, kalau begitu sebagai ibu dia harus tampil akhirnya untuk memberitahu pada keluarganya bahwa ada keadaan yang membahayakan kalau tidak ada persiapan untuk melanjutkan kekuasaan Pak Jokowi. Kira-kira itu kesimpulan saya kalau saya perhatikan gerak-gerik psikologi dari politik Ibu Iriana, yang bahkan saya kira hari ini akan ditulis oleh Tempo. Ya, dan yang kalau kita lihat kan fenomena ini justru menarik. Kalau kita kemudian bandingkan dengan sejarah di negara-negara lain, sejarah dunia ya, kita mengenal misalnya ada peran kalau di Filipina dulu Imelda Marcos gitu, yang juga cukup dominan di belakang Marcos. Tapi ada juga yang sangat menarik, saya kira mungkin kalau kita pasti nyuju Argentina ya, Evita Peron gitu kan. Jadi, nah ini kasusnya berbeda lagi kan. Kalau Ibu Iriana tidak melanjutkan sendiri, tapi dia justru melalui putranya gitu. Iya itu, jadi itu dalam bahasa kebudayaan politik itu yang disebut sebagai femme fatale, bahasa Perancisnya tuh. Apa Jadi tuh? di belakang setiap politik laki-laki ada politik perempuan yang fatalistis gitu. Yang fatalistis artinya sering diucapkan dengan cara agak peyoratif, yaitu kejahatan diam-diam yang direncanakan oleh seorang perempuan. Itu sebetulnya sifat misoginis dari kekuasaan. Tetapi kalau kita lihat prakteknya, itu bukan karena dia perempuan maka dia melakukan politik diam-diam, tetapi kekuasaan itu kadangkala memang menggoda perempuan untuk bahkan bersikap patriarkis. Ya itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya itu standar di situ ya. Di Indonesia tadi kita udah bicara soal Ibu Tin yang sangat pendiam, tetapi sangat berpengaruh sebetulnya secara psikologis pada Pak Harto. Tapi Ibu Tin tetap tampil sebagai ibu negara. Ya. Ada aktivitas macam-macam, ada tim yang menyiapkan dia tuh. Imelda Marcos juga tetap tampil sebagai ibu negara, bahkan secara berlebihan tuh kemewahan yang dipamerkan. Ibu Ani juga begitu, tampil sebagai ibu negara. Nah, Ibu Iriana yang unik, dia tidak tampil sebagai ibu negara dalam standar yang normal, tetapi dia melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan anaknya menggantikan suaminya, kan itu intinya kan. Jadi sebetulnya ada yang unik di situ. Mungkin kita bisa baca itu dalam peristiwa-peristiwa tertentu dalam sejarah politik Mataram atau sejarah politik Kesultanan Solo misalnya. Jadi Ibu Iriana memang menyerap semacam doktrin di dalam politik Jawa, yaitu bahwa kekuasaan itu tidak boleh hilang. Dan kalau cahaya kekuasaan itu mulai redup, itu artinya wahyu cakra, wahyu dari langit itu, ada pulung gitu ya pulungnya udah mulai berubah tuh. Jadi nasib keluarga itu ditentukan oleh kemampuan untuk memelihara terus wahyu cakraningratnya kan. Nah, Ibu Iriana mampu melakukan itu karena Pak Jokowi sibuk mondar-mandir ke gorong-gorong, cawe-cawe, koalisi kiri kanan tuh, foto-foto dengan artis-artis tuh. Sementara Ibu Iriana ada di dalam ruangan yang dia mengolah batinnya untuk melihat peluang keluarga ini bisa bertahan. Jadi itu intinya. Karena itu kemudian dengan sangat
mothering dengan sifat keibuannya, ya diasuh aja Gibran untuk diloloskan jadi cawapres. Jadi itu baru sebetulnya separuh dari cerita ya. Cerita separuhnya pasti karena ambisi Pak Jokowi juga untuk mempertahankan kekuasaan dia pasca dia lengser. Iya, ya. Tapi ini menarik ya, karena Anda kan memang soal perspektif wanita ini. Nah, ini yang uniknya dari Anda ini. Anda coba selalu perspektif dari wanita. Kan banyak orang juga menilai, misalnya bisa kita bicara begini. Kalau banyak orang menilai, banyak perempuan itu cenderung memilih pria yang lebih matang, atau yang pria secara finansial dia lebih mampu gitu. Orang kan melihatnya dengan sederhana bilang, oh ini matre gitu saja kan, nyebutnya begitu. Padahal katanya sebenarnya jauh dari itu, secara psikologis perempuan itu ingin melindungi anak keturunannya, dan itu adalah rasa nyaman, dan rasa nyaman itu di dalam bentuk kemapanan tadi, baik berupa material maupun kekuasaan tadi. Iya, sifat ethics of caring itu ada pada setiap perempuan. Tetapi pada kasus Presiden Jokowi, ethics of care itu tumbuh bersamaan dengan ethics of right. Yang sebetulnya sifat laki-laki itu selalu ini hak gue, ini hak gue. Kalau perempuan tidak, saya berbagi ya. Nah, Ibu Iriana kelihatannya berupaya untuk balancing itu. Dia punya hak sebetulnya, tapi tidak bisa dia ucapkan karena ada seorang pria yang dipercayakan untuk tampil lebih di depannya, itu suaminya tuh. Tapi Ibu Iriana juga menghitung bahwa dia harus care pada keluarganya. Jangan sampai di satu waktu satu keluarga ini mengalami problem politik karena perilaku politik suaminya yang adalah presiden, yang sangat mungkin juga banyak aspek ketidakadilan dibuat dalam bentuk policy, pelanggaran hukum yang sebetulnya belum bisa dibuka sekarang, tapi satu waktu akan dibuka. Jadi kecemasan Ibu Iriana ini menumpuk dengan melihat keadaan yang makin lama makin tidak pasti bagi dia tuh, terutama faktor PDIP itu yang akhirnya memusuhi keluarga ini. Nah, gumpalan-gumpalan endapan-endapan psikologi ini yang menumbuhkan satu ide diam-diam pada Ibu Iriana untuk meneruskan kepemimpinan suaminya yang dianggap sebetulnya bakal gagal itu, dan secara psikologi orang sebut upaya menyembunyikan kekacauan batin Ibu Iriana itu dialihkan untuk membesarkan anaknya Gibran sebagai pengganti dari suaminya. Jadi itu yang kita sebut sebagai Queen Bee Syndrome itu. Jadi sindrom Ratu Lebah yang berupaya untuk menunjukkan bahwa saya diam ya, tapi saya kuasai keadaan. Ya, tapi ini kan ini ya Bung Rocky, ini kan semacam, katakan kalau dari sisi personalnya Ibu Iriana ini bagian dari eksperimen untuk mempertahankan kekuasaan gitu, dan sejarah nanti akan membuktikan apakah dia berhasil atau tidak gitu kan. Ini kan jadi menarik karena kendati secara kalkulasi politik, karena dengan kekuasaan di tangan Pak Jokowi bakal bisa mewujudkan itu bersama dengan Pak Prabowo. Tapi kita lihat juga indikator-indikatornya kan ada tanda-tanda juga skenario yang dibangun itu bisa berantakan. Ya, itu yang tidak dihitung Ibu Iriana, karena Ibu Iriana berpikir bahwa mommy knows better itu, karena itu ada lagu namanya I'm Your Mother, You Listen to Me, kira-kira begitu kan, yang lagu yang lagi populer hari-hari ini. Tapi kelihatannya kemampuan Ibu Iriana untuk melihat hal yang bakal kontroversial itu dia tutupi dengan sempurna, karena merasa bahwa hanya dengan cara membesarkan Gibran seluruh niat untuk bertahan di dalam kekuasaan atau sebagai keluarga itu bisa dihasilkan. Jadi diam-diam Ibu Iriana secara tidak sadar menganggap bahwa dia ada di dalam tekanan publik, masa depan keluarganya itu mungkin akan dipersoalkan, dan PDIP bahkan yang seharusnya melindungi Jokowi justru mulai menyerang. Jadi itu reaksi dari seorang ibu yang menganggap bahwa anak-anaknya dalam bahaya, karena itu sayapnya dia kembangkan kiri kanan seperti induk ayam yang melindungi bayinya kan. Tetapi itu reaksi psikologi dari setiap ibu. Lebih dari itu kita mesti lihat motifnya apa. Kalau sekedar melindungi oke, tetapi kemudian Ibu Iriana masuk di dalam langkah yang berikut, yaitu ofensif. Kan itu intinya kan. Nah, ofensif sifat mempertahankan boleh, tapi sekarang sifat menyerang. Dan itu yang akhirnya terlihat bahwa Ibu Iriana juga menyimpan semacam ambisi kekuasaan. Nah, itu dasarnya. Nah, setiap ambisi kekuasaan itu pasti bukan sifat feminis, itu pasti sifat maskulin. Itu yang kita sebut sebagai, di dalam diri setiap manusia ada sifat androgini itu, androgini, artinya ada sifat kelaki-lakian, andro, ada sifat keperempuanan, jini. Nah, pada Ibu Iriana
sifat andronya sekarang lebih menonjol dari sifat jininya itu, atau sifat kelaki-lakiannya atau sifat patriarkinya lebih tinggi dari sifat feminisnya tuh. Karena kalau Ibu Iriana misalnya memperhatikan reaksi publik, mestinya Ibu Iriana mengerti bahwa yang dilakukan dia melalui Jokowi dan Jokowi lakukan itu melalui iparnya itu melanggar etik. Nah, seorang perempuan yang peka dia akan anggap semua yang melanggar etik itu tidak akan menghasilkan keadilan. Tapi Ibu Iriana kelihatannya sudah lampaui itu dan menganggap bahwa apapun yang terjadi, Gibran harus menyelamatkan keluarga ini. Dan itu bahayanya nanti secara politis. Yes, oke. Jadi ini bisa, kan pilihannya bisa jadi glory, tapi juga bisa tragedi kan? Nah, itu intinya begitu. Dan saya kira ini akan berakhir tragedi. Oke, oke, baik. Dan tapi setidaknya kita akan memasuki selain sejarah politik dinasti, ini eksperimen politik dinasti, tapi juga ada catatan sejarah, ada seorang perempuan seperti Iriana begitu, yang tadi kita di persepsi publik bahwa orang yang sangat inosen, yang tidak mengerti politik, tapi ternyata kemudian dia punya peran besar di akhir masa kekuasaan dari suaminya gitu. Nah, itu akan ditunjukkan bagaimana sebetulnya Pak Jokowi, walaupun dia presiden, tetapi kemampuan Pak Jokowi untuk meneguhkan sifat kenegarawanannya itu akhirnya melemah tuh, dan diambil alih dengan sifat kekuasaan oleh Ibu Iriana tuh. Tapi sekali lagi kita pakai kata ibu di situ hanya untuk menunjukkan posisi dia secara sosial. Tetapi seorang ibu juga bisa mengambil perilaku yang betul-betul tidak ibuis, tidak mothering, yaitu arogan, dan itu yang disebut godaan kekuasaan yang ada di dalam sejarah kita, mulai dari Cleopatra, lalu pergi pada Imelda Marcos, lalu ada contoh Evita Peron di Argentina. Ini semua itu kita akan bahas dalam satu forum mungkin nanti setelah efek-efek negatif dari ambisi itu mulai diperlihatkan. Dan satu waktu kita akan bilang, don't cry for me Indonesia. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Dan bagi kita tetap semua soal dengan dinasti. Ya. Yes.